Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Khufillah rahmatullahi alaikum. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mutammimatul Ajrumiyah yang disusun oleh Al-Khattab Ra'ini rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan tentang tanda i'rab khafd atau jar ya. Walil khafdi salasu alamat. Khafd punya 3 tanda, punya 3 alamat. Al-kasratu wa hiya al-aslu wal ya'u wal fathatu wa huma naibatani 'anil kasrah. Tanda yang pertama adalah al-kasrah dan ini yang merupakan pokok, tanda asal. Dan tanda lainnya ya itu merupakan cabang ya. Ada 2 tanda yang lain yaitu al-ya wal fathah. Wa huma naibatani 'anil kasrah. Keduanya merupakan pengganti dari kasrah. Nah, kita lihat dulu yang asal ya. Yang merupakan tanda pokok. Fa amal kasrah, adapun al kasrah fatakunu alamatan lil khafdi fi salasi mawadhi. Dia menjadi tanda bagi khafd pada 3 tempat. 3 saja. Pertama, fil ismil mufradil munsharif. Pada isim mufrad yang munsharif. Dalam hal ini, dalam pembahasan khafd ya, berbeda dengan nasab dan rafa sebelumnya. Pembahasan khafd itu membedakan antara isim mufrad, demikian juga nanti dengan jamak taksir yang munsharif atau ghairul munsharif. Kalau di pembahasan rafa dan nasab kemarin tidak ada perbedaan ya. Tanda i'rab untuk isim mufrad maupun jamak taksir yang munsharif. Di rafa'nya dengan dhammah, ya, di nasabnya dengan fathah maupun yang ghairu munsharif. Sama kan? Rafa'nya dhammah, nasabnya fathah. Nah, adapun dalam pembahasan khafd atau jar, keduanya dibedakan. Yang munsharif itu dijarnya nanti dengan kasrah ya. Adapun yang ghairu munsharif dengan fathah ya, dengan syaratnya nanti. Nah, ini beberapa contoh yang beliau sampaikan. Nahwu yang pertama dalam lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ya semua kata di situ mengalami i'rab khafd atau jar kecuali huruf ba di depan. Huruf ba-nya sebagai tanda sebagai huruf jar ya. Dia berfungsi membuat kata yang ada setelahnya mengalami i'rab jar. Maka kata ismu itu dijar karena ada huruf jar sebelumnya. Kemudian kata ismu yang dibaca isra ismi itu mengalami idhofah. Ya. Maka dia membuat kata yang ada di belakangnya yang merupakan mudhof ilaihi juga mengalami i'rab jar. Jadi secara garis besar suatu kata itu mengalami i'rab jar apabila yang pertama didahului oleh huruf jar. Makanya huruf jar yang banyak itu perlu dihafalkan. Kemudian yang kedua, kata itu juga mengalami i'rab jar apabila dia
berposisi sebagai mudhafun ilaih. Bukan mudhaf ya, tapi mudhafun ilaih. Kalau mudhaf itu ya, bisa macam-macam. Bisa marfu', bisa mansub ya, bisa maf'ul atau majrur. Tapi mudhafun ilaihi itu selalu mengalami khafd atau jar. Ya, jadi saya ulangi, kata isim ya. Ingat kalau kita bicara kata yang dijar itu hanya isim ya. Karena jar itu spesifik untuk isim. Nggak ada fi'il yang di i'rab dengan i'rab khafd atau jar. Nah, kata yang mahfud atau majrur ya, otomatis isim itu karena yang pertama disebabkan adanya huruf khafd atau huruf jar sebelumnya. Yang kedua bisa juga karena idhofah. Ya, jadi dia berposisi sebagai mudhafun ilaih. Ya. Kemudian yang terakhir ya karena iya istilahnya ya ngikut. Ikut itu nanti bisa dalam pembahasan sifat, dalam pembahasan badal ya, dalam pembahasan taukid ya, hal bukan hal apa? Taukid badal ya. Nah, itu ngikut dia. Nah, di sini contohnya bismillahirrahmanirrahim. Itu ada lafaz ism yang mengalami i'rab khafat atau jar karena adanya huruf jar. Dia lafaz jalalah, lafzul jalalah, lafaz Allah itu mengalami i'rab khafat karena disandari ya, sebagai mudhafun ilaihi. Sementara kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ngikut ya sebagai na'at sifat dari lafaz jalalah tadi Allah ya. Baik. Dan ini berlaku i'rab ini, tanda i'rab kasrah ini secara zahir ataupun muqaddar. Yang zahirah tadi contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang kedua yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullah, ini kalau dia muqaddarah. Ulaika ala hudan. La huda, hudan ya. Dari kata hadayah di hudan masdarnya atau hidayah. Nah, lafaz hudan itu majrur atau makhfud biharfil jar karena ada huruf jar sebelumnya. Tanda jarnya apa? Alamatu jarrihi atau alamatu khafdihi kasrah. Hanya saja muqaddarah. Al-kasratul muqaddarah. Baik. Wafilah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, fi jam'i taksiril munsharif. Ada jamak taksir yang munsharif. Ya, tadi kita sampaikan di awal. Dibedakan dalam pembahasan khafd atau jar ini antara yang munsharif dengan ghair munsharif. Hanya yang munsharif saja yang di i'rab khafd atau jar dengan kasrah. Contohnya ya pada jamak taksir lirrijali nasibum mimma iktasabu. Ya, lafaz ar-rijal. Rijal kemarin kita sudah pelajari ya. Rijal itu bentuk jamak dari kata rajul. Ya, rijal. Kemudian ada huruf jar di depannya menjadi lirrijal. Di al-kasra yang pertama tadi itu untuk ism mufrad. Ya, contohnya lafaz basmalah atau ala hudan. Ya, bismillah ya. Kemudian ala hudan. Ini isi mufrad semua ini ya. Ya, ala hudan. Ini kasra ya. Kemudian yang kedua adalah mutaksir. Ini dua-duanya harus munsharif ya. Al-munsharif sama juga. Contohnya lirrijal. Eh, kemudian yang berikutnya yang terakhir fi jam'il muannatsis salimi wa ma humil alaih. Pada jama' muannas salim dan mulhaknya.
Ya, situ dicontohkan wa kullil mu'minat. Ketiga adalah jam'ul muannas. Ya, contohnya misalnya lil mu'minat. Kata al mu'minat ya. Jamak dari apa? Jamak dari mu'minah. Kemudian mulhaknya di sini beliau berikan contoh wa marartu bi ulatil ahmal. Ulat ini mulhaknya ya. Itu tanda asal ya, yaitu kasroh. Hanya tiga ya. Nah, sekarang kita lihat tanda yang berikutnya ya, niyabah nil kasroh ini yaitu ya amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi. Adapun al ya maka ia merupakan atau menjadi tanda bagi khafd pada tiga tempat. Ya. Yang pertama ya, ini fil asma isittah atau fil asmail khams. Ini sudah huruf ya. Al asma sittah atau al khamsah. Contohnya di sini beliau sampaikan beberapa penggalan dalam surah Yusuf ya. Fil asma'i sittatin irji'u ila abikum. Ila abikum. Maksudnya ila abikum. Ya, ini lafaz abi. Kemudian eh, kama amintukum ala akhihi. Yang lain adalah ala akhihi. Dua-duanya mengalami khafat karena adanya huruf jar. Ya. Satunya ila, satunya ala. Dan pula yang di atas tadi ya. Iya. Kemudian wa marartu bihamika wa fik ya, wa hanik ya dan seterusnya. Awal jari zil kurba ya, contoh yang lain. Kemudian yang kedua atau yang kelima di sini. Yang kedua yang eh, merupakan kata yang tanda i'rab khafadnya adalah ya, itu adalah jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim dan mulhaknya ya. Wa humilah alaih. Contohnya apa? Qul lil minin. Langsung saya pakai saja lil mu'minin. Katakanlah kepada orang-orang beriman, laki-laki, orang mukmin. Mukminin merupakan jamak dari mukmin. Itu jamak muzakkar salim. Ya. Contoh yang lain, fa it'amu sittina miskinan. Nah, sittin ya. Sittin ini mulhak ya. It'am contohnya fa it'amu sittin. Beri makan kepada ya, memberi makan kepada 60 orang miskin. Di kata sittin ya, sebagaimana sudah pernah kita bahas ya, bilangan-bilangan puluhan itu mulai dari 30 sampai 90 itu apa? Merupakan mulhak. Ya, mulai dari apa? Isrun 20 ya, mulai dari 20. Isrun apa salasun lagi arbaun khamsun, nah termasuk situn. Nah, situn kalau majrur atau makhfudnya sitin. Itu semuanya mulhak. Sampai 90. Ya. Kemudian yang merupakan tanda terakhir. Ya, ini tadi ya ya.
terakhir. Amal fathah, adapun al-fathah takunu alamatan lil khafdi fil ismi alladzi la yansarifu mufradan kana nahu auhayna ila Ibrahim wa Ismaila ya, hayyu bi ahsana minha au jam'a taksirin ya, seterusnya itu. Jadi adapun fathah dia merupakan tanda bagi khafat pada isim yang la yansarif, yang tidak bertanwin ya. Baik dia berupa isim mufrad ya, mufrad dan kana berupa isim mufrad ke dia. Nahu contohnya wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Ini contoh isim mufrad ya. Yang munsharif. Yang keenam. Ini isim mufrad al-munsharif. Sorry. Ghairul munsharif. Misalnya Ibrahim ya, ila Ibrahim. Ismail ya. Nama-nama nabi itu umumnya ghairul munsharif. Ya, kecuali beberapa saja. Kecuali Saleh, kecuali Hud, Lut, ya, Nuh, ya, nabi kita sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain tuh umumnya merupakan ghairul munsharif. Nanti ketemu misalnya Nabi siapa ya? Nabi Adam, Idris, apa lagi? Siapa lagi nama nabi yang teman tahu? Sulaiman, siapa? Ayub, Yakub, ya, Zakaria, ya, seterusnya itu. Umumnya merupakan ghairul munsharif. Kemudian termasuk ini Ibrahim, Ismail. Ya. Fahayyu bi ahsana minha. Berarti kan redaksi bi ahsana minha. Ini adalah lafaz ahsan. Ya. Nanti ada penjelasan lebih detail di belakang Pak. Seperti apa isim yang ghairul munsharif ini. Salah satunya ini juga ya adalah kata yang berpola af'al, ya, isim yang berpola af'al. Seperti Ahmad, Ihsan, Afdol, Akbar, ya, Asgor. Itu berpola ini. Ya. Bisa isim tafdil bisa. Tapi bisa juga nama. Nah, seperti Ahmad, ya, itu kan nama. Sebagai nama ya. Kemudian bisa juga aujam taksir. Aujam taksir ya. Dia berupa jamak taksir. Ya. Aujam taksir nahu mim maharib. Nah, misalnya kata ini jamak taksir yang ke-7 ya. Ini jamak taksir atau kadang digabung nih dua ini. Isim mufrad dan jamak taksir yang ghairul munsharif. Yang ghairul munsharif. Nah, misalnya mim maharib. Ini contohnya ada min maharib. Maharib. Harib ya dari kata mihrab. Harib. Polanya mafail atau mafail. Ya. Seperti masajid, ya, makabir, manasik, mafahim, makoyis. Itu semua bentuk jamak taksir yang ghairul munsharif. Yang mengalami i'rab khafat atau jar dengan tanda apa? Fathah. Kecuali ada catatannya. Kecualinya ada. Illa idza udhif. Kecuali bila disandarkan. Disandarkan itu berarti dia menjadi mudhaf. Bukan mudhaf ilaih ya. Yang dimaksud di sini adalah jika dia disandarkan. Ini berarti tidak di i'rab khafat dengan tanda fathah. Saya ulangi.
Ismul mufrad atau saya suruh saja al-ismul ladzi la yansharif ya. Al-ismul ladzi la yansharif, baik itu isi mufrad atau jamak taksir, itu di i'rabnya majrur atau mahfud ya. Pakai istilah mahfud atau sesuai kitab ini ya. Mahfud bil fathah. Itu dengan catatan apa? Malam yudhof. Ini kalau redaksi Alfiyah itu malam yudhof. Tidak di bukan disandari, tidak disandar, tidak disandarkan, ya. Tidak dijadikan mudhof. Ya, tidak berposisi sebagai mudhof. Kemudian yang kedua, au yaku ba'da al-radif. Itu kalau ya, atau apa? Dimasuki. Ya, dakhala. Dakhalat alaihi. Oh, ya, selama tidak dimasuki. Lam yadkhul. Lam tadkhul alaihi alif lam. Alif lam ya. Ini ada syaratnya. Jadi isim la yang sharif, baik isim mufrad atau jamak taksir itu mengalami khafat dengan tanda fathah hanya apabila dia tidak berposisi sebagai mudhaf atau tidak ada alif lamnya, tidak beralif lam tambahan itu ya. Kalau dia berposisi sebagai mudhaf, maka tidak mengalami i'rab khafat dengan tanda fathah, melainkan kembali kepada tanda asli, yaitu kasrah. Contohnya di sini, fi ahsani taqwim. Misalnya ini ya, fi ahsani taqwim. Ini fi huruf jar, ini ahsan tadi kan sama itu ada. Tadi kan kita pakai bi ahsana. Fi ahsani, bukan ahsana kita pakai ya. Kenapa? Karena dia ya, mudhaf ilahi kepada lafaz taqwim. Au udkhilat alaihi al, atau dimasuki atasnya, masukkan kepadanya alif lam. Ya, contohnya wa antum aakifuna fil masajid. Nah, fi al masajid. Sajid ini sebetulnya jamak taksir, polanya mafail. Sama dengan tadi itu ya, makabir, manasik, ya. Ini pola-pola ghair munsharif sebetulnya. Hanya saja karena dia beralif lam, maka tidak lagi mengalami khafat dengan tanda fathah. Ya, melainkan dengan kasrah. Ya. Jadi kembali ke tanda asal. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, baik. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, itu tadi tanda khafat. Ada 3 saja. Ya, tanda asalnya kasrah ya, pada isi mufrad, sama taksir, ya, yang muannas salim. Dan yang kedua apa? Ya. Ya, itu pada apa saja tadi? Ya, pada jamak. Ya, ya, ya. Tanda i'rab ya musanna. Kedua apa? Zakar salim. Tiga apa? Asma'u sittah. Asma'ul khamsah. Kemudian yang terakhir tadi fathah. Kata ini spesifik pada al-ismul ladzi la yansharif ini. Bisa isim mufrad, bisa jamak taksir dengan catatan 2. Ya, tidak berposisi sebagai mudhaf dan tidak beralif lam tambahan ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan sampai di sini. Ya, silakan. Berposisi sebagai butuh laser. Kenapa? Apakah juga sama? Sama dengan Tadi kan berposisi sebagai butuh saja. Iya. Itu
Ini sebenarnya surat perbuatan. Nah, kalau dia mudhofun ilaih Zat, Bukan batal sebetulnya, tetap disebut bismillah yang sharif. Bukan batal. si tandanya Nah. Oh, kalau mudhafun ilaihi enggak bukan itu yang dimaksud. Kalau mudhafun ilaihi ya tetap dia di i'rab dengan fathah. I'rab khafadnya. Kalau posisinya mudhafun ilaihi dengan catatan tidak beralif lam. Ya? Bisa dipahami tidak ini? Jadi dia mengalami i'rab khafad dengan tanda fathah dengan catatan memenuhi dua syarat. Pertama, bukan sebagai mudhaf. Kedua, tidak beralif lam tambahan. Kalau mudhafun ilaihi yang nggak ngefek, tetap dia akan mengalami i'rab khafad dengan tanda fathah. Ada urusan dia mudhaf ilaihi. Jadi yang dibahas ini hanyalah mudhaf atau enggak, beralif lam tambahan atau tidak. Adapun kalau dia mudhaf ilaihi ya tapi bukan mudhaf juga, bukan tidak ada alif lam ya tetap mengalami i'rab khafad dengan apa? Fathah. Ya, misalnya kita sebut apa ya? Misalnya rumah ya Baitu Ahmad misalnya. Ya, rumahnya Ahmad. Baitu Ahmad. Ahmad mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Tapi ya tetap di i'rab khafad dengan tanda fathah. Silakan kalau ada lagi. Mamnu minas sarfi istilah yang sama Ya, sama. Mamnu minas sarf itu sepadan dengan alismul ladzi la yansharif atau bisa juga disebut ghairul munsharif. Itu semana. Ada lagi yang lain? Mana ada? Pas ya? Iya. Alhamdulillah ya. Yang penting dipahami ya. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan dulu ya. Adapun tanda jazm nanti insya Allah kita bahas di pertemuan mendatang. Ya. Jazm nanti spesifik untuk fiil. Lebih singkat sebetulnya karena pembahasan fiil itu tidak banyak ya. Sedikit saja. Ya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.